Baik, kita kembali lagi di obrolan pagi. Ini sangat banyak sekali yang mau ditanyakan, tetapi juga ini batas waktu juga. Ya, Tapi ya, juga baik. ada beberapa pertanyaan ini berkaitan dengan kebutuhan di Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi, Pak Tom, ini pertaniannya, Ya, pertanian dan juga gencar-gencarnya untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi stunting. Nah, ini ya, salah satu yang diangkat juga berkaitan dengan kelor. ya, Nah, ini nih. Ini makanannya Politani nih. ya, ya, baik. Ya. Jadi untuk masalah pemberdayaan potensi kita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Ya. kita mengenai kelor. Nah ini sudah kemarin kami sudah teman kami, staf kami dari bidang teknologi pengolahan pangan, terutama bagaimana memanfaatkan kelor dan juga potensi jagung kita, potensi ikan kita yang ada di daerah kita ini untuk mengatasi masalah stunting dan kemarin sudah bekerja sama dengan LIPI pusat juga dan teman kami sudah berkunjung ke beberapa kabupaten di ke Kabupaten Ende, ke Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mempersiapkan bagaimana potensi yang ada kita bawa ke kampus Politani, kemudian diolah. Jadi targetnya itu akan membuat semacam makanan ringan dari kelor, Kelor, ya. jagung dan juga tepung ikan itu dalam bentuk Bahan biskuit. dasarnya kelor dan juga Kelor, produknya jagung dan ikan. ikan. Gitu. Oke, Ya. baik. Dan kemarin juga ini bagaimana juga merespon juga program pemerintah. Kayak ini gudang ternak nih, Nusa Tenggara Timur. Gudang ternak Nusa Tenggara Timur sekarang ini yang kami sementara mempersiapkan ini juga, ini kemarin kami sudah berdiskusi di kampus dengan teman-teman untuk mempersiapkan bagaimana kita melihat gudang ternak kita dan kami sementara mempersiapkan makanan ternak karena yang jadi masalah kami adalah makanan ternak selama perjalanan dari Kupang sampai ke daerah tujuan, sampai ke konsumen ya di Jakarta, di Jawa. Nah itu masalahnya di situ karena penyusutan berat badan itu 10 sampai dengan 12% dari ternak itu sendiri. Nah, oleh karena itu kami sementara mempersiapkan pakan ternak, pakan komplit untuk ternak sapi. Oleh karena itu kami ada coba di beberapa titik-titik penggemukan ternak sapi, terutama di Kabupaten Kupang dan juga di Kota Kupang, sehingga nanti waktu pengiriman sapi kita tidak perlu bawa lagi ya rumput yang berisiko terbakar dan segala macam, tinggal bawa saja pakan komplit yang sudah kami siapkan. Kami siapkan sehingga diharapkan bahwa selain pakannya itu komplit, dia punya kebutuhan-kebutuhan gizi dan segala macam sudah ada. Dan juga kami mengharapkan bahwa penyusutan berat badan itu bisa dikurangi lah, tidak sebesar yang sekarang terjadi ini. Dan itu juga artinya ini kembali lagi tantangan juga untuk calon wisudawan, calon-calon pekerja yang nanti di wisuda nanti oleh Politeknik Pertanian Negeri Kupang sendiri. Ada berapa yang nanti bakal di wisuda? Yang bakal di wisuda ini ada 500 orang. Kurang lebih 500. Ya, kurang lebih 500 orang. Dan juga kami ada kelas khusus yang kelas kerjasama dengan Kabupaten Kupang. Itu untuk teman-teman anak-anak kita D3 dari yang dikerjasama dengan Kabupaten Kupang. Bahkan mereka merupakan salah satu lulusan terbaik juga ini dari Kabupaten Kupang yang di kelas kerjasama ini. Oke, jadi artinya juga ya ini secara tidak langsung nanti mungkin juga ditarik ke Kabupaten Kupang nih. Oh iya, produk dari Politani sendiri. Dan yang berikut lagi Pak Tom, artinya untuk kesiapannya menjelang untuk wisuda ini artinya semuanya sudah hampir rampung, hampir sudah selesai dan juga tentunya menjawab tantangan juga dan ke depan dari pihak Politani sendiri berkaitan dengan untuk akademiknya dan lain sebagainya, untuk proses KBM-nya sendiri dan juga bagaimana juga masyarakat untuk lebih semangat lagi dengan hasil yang sudah ada di depan mata yang dicetak oleh pihak Politani sendiri oleh mahasiswanya dan juga bagaimana juga masyarakat meyakinkan masyarakat juga untuk Politani.
Ya, jadi kami di Politani untuk sekarang ini sistem belajar, jadi semua paket itu bisa kami sudah siap. Jadi sistem, jadi tim IT kami sudah mempersiapkan, kami sementara mempersiapkan sekarang sehingga nanti besok-besok kita bisa belajar itu pakai dengan sistem blended learning. Jadi tinggal dosennya mengirim materi kuliahnya masuk ke tim IT, kemudian anak-anak tinggal mengakses saja, ya mendownload saja materi-materi kuliah. Kemudian juga untuk di kampus kami sekarang semua mahasiswa itu sudah punya password masing-masing, sehingga untuk mengakses tugas, mengirim tugas ke masing-masing dosen, dan semua sudah sistem online. Dan kampus kami itu dibuka dari pagi jam 6 pagi sampai jam 10 malam untuk wifi-nya. Jadi itu wifi gratis untuk mahasiswa, silakan. Jadi di kampus kami itu ya dari pagi sampai malam anak-anak tuh banyak yang ke kampus, ya namanya mereka ada yang mencari tugas, mencari bahan-bahan bacaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh para pengajar untuk mereka. Oke, menjawab tantangan sudah dalam proses, dan juga ini kesiapan dari kampus sendiri ini untuk mencapai akreditasi ini juga sementara dalam proses untuk paling tidak sampai puncak nih. Oh ya, jadi untuk akreditasi teman-teman kami dari AP4M, jadi sudah kemarin kita sudah mempersiapkan bagaimana untuk rekonstruksi kurikulum di beberapa jurusan dan di beberapa program studi untuk mempersiapkan tahun depan ini kita akreditasi lembaga. Jadi akreditasi polinya sendiri dengan beberapa jurusan dan program studi. Jadi yang diakreditasi itu program studi dan Politani itu sendiri diakreditasi nanti. Baik, dan semangat dari kampus Politani sendiri dan juga teman-teman semua yang ada di Duku semua tadi sudah disampaikan, dan ini untuk kedepannya dari Politani sendiri mungkin ini ada hal-hal yang bakal juga dilakukan ya, lebih cepat lebih baik, berlari. Ya. Seperti kemarin ya, selesai pelantikan jadi harus cepat nih. Ya, harus cepat. Jadi terus terang kami sekali lagi saya sampaikan bahwa semua teman-teman kami di kampus, baik dari jajaran PLP, teknisi, dosen, dan laboran, itu kami semua sudah mempersiapkan bahwa bagaimana kami Politani untuk menyikapi program pemerintah pusat yang ada di daerah kami di Nusa Tenggara Timur, yaitu bagaimana mengisi pasar-pasar perbatasan ini. Karena kita terus terang ini tantangan besar untuk perguruan tinggi atau untuk kami orang yang disebut vokasi, yang tiap hari di kandang, di kebun. Bagaimana ini kita bisa mengisi pasar di sana, karena itu tadi kemarin sudah pelantikan Bapak Presiden kita, kemudian ya beliau mengharapkan ini bergerak harus cepat. Nah, ini antisipasi, karena nanti kalau pengeresmian pasar perbatasan, karena kemungkinan besar kita ada 3 pasar besar di sini, yaitu ini, Motain dan Motamasin. Kemudian takutnya nanti kalau dibuka lagi satu pintu di Oepoli, ini berarti kita ada punya 4 pintu besar ya untuk saling berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari Timor Leste. Di situ ada pasar perbatasan, apa yang bisa kita lakukan? Jangan sampai ya kita di sini sebagai penonton. Nah, ini kayak yang jelas kami yakin bahwa kami mampulah untuk sedikit mengisi kebutuhan pasar itu sendiri. Oke, baik. Semoga dengan informasi ini juga kasih lagi pembaruan, memberikan lagi semangat untuk kita, juga untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, jangan menutup mata. Tetapi juga harus taklukan, nih. Ini dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang sendiri yang nanti bakal melahirkan lagi 500 tenaga kerja produk dari Politani untuk menjawab kebutuhan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi sukses untuk Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Pak Tom, dan juga untuk semua, untuk Anda juga pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi. Sekali lagi sukses dan selamat nanti untuk wisudanya di minggu ini ya, minggu ini. Tanggal 24.
Baik, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi, kita jumpa lagi di lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Laikol, sampai jumpa.